Digitalisasi kini menjadi solusi bagi semua lini industri termasuk perhotelan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Untuk bisa bertahan secara bisnis di tengah pandemi COVID-19, Waringin Hospitality Hotel Group melakukan pembenahan serta inovasi pada brand website mereka yakni waringinhospitality.com sebagai layanan digital booking kamar di sejumlah hotel di bawah manajemen Waringin Hospitality Hotel Group. Lalu, apa saja bentuk pengembangan dari brand website waringinhospitality.com yang mampu menaikkan revenue perusahaan hingga 400% selama 2022? Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program wawancara khusus. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Mety Yan Harahap. Beliau adalah Corporate Director of Marketing Waringin Group, sebuah grup yang menangani bisnis perhotelan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana grup ini terus berkembang dan bagaimana bisa bertahan di era pandemi sampai sekarang, apakah ada perubahan model bisnis, dan karena ini juga akan menghadapi bulan puasa dan lebaran, nanti kita juga akan bicara apa program di bulan puasa dan lebaran. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Mety. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Pro. Aduh, saya happy banget nih tim Warta Kota kesini, seneng banget kita. Iya, terima kasih Mbak Mety. Ini udah lama nggak ketemu. Sekarang kita ketemu di tempat yang nyaman lah tuh. Sambil ngopi, sambil minum, sambil ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah. Mbak Mety, kita tahu kan Waringin ini terus berkembang. Mungkin bisa ceritakan bagaimana proses perkembangan grup Waringin ini nih Mbak. Oke. Mas Pro, makasih ya sebelumnya ya. Kalau saya cerita mengenai perkembangannya Waringin tuh sebenarnya dari sejak tahun 2010. 2010 itu diawali dengan ada Hotel 88 di Usada. Kenapa kita pilihnya di kota? Karena akses kita mau memfasilitasi kebetulan dekat rumah sakit. Nah, ternyata alhamdulillah kan berkembang sehingga ada brand-brand lain yang hadir. Dari Hotel 88, terus ada Luminor Hotel di Surabaya, terus di Jakarta juga ada. Lalu kita juga punya Avery itu ada di Bali, dan sekarang kita juga lagi develop untuk Luminor Signature di Sentul. Jadi Mas Pro, insya Allah itu akan ada beberapa unit lagi nanti yang akan di launching. Dalam kurun waktu, kebetulan saya bergabung itu di tahun 2017 dengan Waringin. Kurun waktu dari 2010 sampai sekarang itu kita sudah punya total 30 hotel. Dan ya sama-sama kita pahami ya bahwa perkembangan perhotelan itu sudah tidak bisa, kadang kalau kita bilang nggak bisa dibendung juga, mungkin sama dengan Alfamart. Ya jumlahnya saing-saingan. Berarti kan sangat kompetitif kan Mas Pro ya? Betul. Dan kita tahu kan sebenarnya bisnis perhotelan kan terkait dengan dunia pariwisata. Betul. Dan kita tahu ketika pandemi awal 2020 kalau di Indonesia, kalau di luar negeri kan akhir 2019 lah ya, itu kan sangat terpukul Mbak. Betul. Tapi kalau kita lihat nih sekarang ini sepertinya sudah mulai menggeliat lagi nih, bagaimana nih Waringin Group ini bisa bertahan sampai sekarang bisa terus eksis. Terus terang tahun 2017 waktu saya bergabung nih, kalau maksud saya ngomong begini tujuannya karena saya mengikuti prosesnya. Jadi 2017 tuh kita lihat bahwa online bisnis itu masih ditahan di 30%. All industri maupun airline, perhotelan, dia mau tahan 30% dari market share yang dia punya. 70%-nya masih offline ya? Masih offline, 30%. Terus 2018, 2019 itu kalau kita bilang tuh baru mau menanjak. Baru mau menanjak aja nahan 30% dari market share yang ada. Itu kita udah wah gila ya, ngos-ngosan nih. Kita harus menghidupkan offline market dengan baik. Nah, 2018 2019 tuh ibaratnya mau begini.
kena pandemik dong 2020. Siapa yang siap pandemik? Nggak ada yang siap, ya kan? Tapi bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, ternyata kuncinya tuh kita benar-benar harus kreatif, inisiatif, kolaborasi lah ya, bekerja sama dengan semua lini manajemen ya, dari yang level yang rendah sampai yang atas tuh benar-benar berpegangan tangan sama-sama untuk ngapain nih kita pandemik. Nah pada saat itu tahun 2020 kita berpikir bahwa aduh mati deh nih, online juga mati deh nih. Ternyata dari 18 19 ke 20 itu tuh kayak digas. Makin naik online-nya. Ya kan? Nah, kita di manajemen Waringin nih saat pandemik otomatis saat ini kita nggak mungkin langsung masuk ke online ya. Walaupun online itu ada, online itu tetap mensupport kita, yaitu dengan salon distribusi kita kan, dengan beberapa online travel agent itu masih tetap mensupport. Tapi ternyata online bisnis itu udah menanjak sangat tidak terbendung lah saya pikir ya saat ini, karena semua online. Pandemik itu malah tidak menurunkan online market, tapi makin menaikkan online market. Pandemik kita nggak tahu musuh kita siapa. Kalau 98 kita krisis, kita tahu nih bagaimana strateginya, kita paham petanya. Tapi kalau pandemik itu seakan-akan kita nggak tahu siapa musuhnya, bagaimana kita memproteksi diri, bagaimana kita tetap survive di market. Itu benar-benar Mas Pro. Akhirnya kita memperkencang, membenahi strategi brand website kita. Brand website-nya ya, oke. Dan alhamdulillah resultnya sampai saat ini kita bisa bilang kenaikannya 400%. 400% itu sejak tahun berapa sampai tahun berapa? 2022 saja. Oke. Masya Allah, makanya pada saat pandemik bisa dikatakan, bisa di search mungkin di Google juga kan sekarang gampang ya, karena saat ini kita nggak bisa berkata bohong, semua bisa ditanya, ditemukan jawabannya, ya kan. Nah di situ di Waringin tuh bikin package awalnya waktu pandemik, tapi di samping kita bagaimana kita supaya survive buat tetap dapat revenue, terus juga beberapa hotel kita juga alhamdulillah nggak ada yang tutup, tapi kita kasih tahu sama investor ini saatnya kita juga untuk membenahi diri lah, membuat package yang baik, lalu juga SDM-nya kita improve dari sisi skill, dan juga alhamdulillah kita bikin ganti-gantian masuk, dan dia tetap ada income. Di situ kita juga ngeluarin brand juga, jadi apa tuh, Mbak? Manage by. Oh, manage by. Nah, jadi mengelola hotel-hotel lain juga. Hotel. Karena kan kita tahu nih Mas Pro, kalau misalnya international chains itu budgetnya sangat tinggi, fee-nya sangat tinggi kalau ingin bergabung. Sedangkan banyak sekali industri perhotelan yang dikelola individual itu juga terpuruk. Lalu juga mungkin bagaimana mengelolanya pun mereka masih jadi ngos-ngosan kan. Nah kita munculkan manage by. Kita mempermudah para investor gabung sama kita. Jadi kita oke lah, kamu masih tetap pakai namanya, tinggal tambahin manage by. Jadi kalau manage by ini ya garantilah service dan SOP-nya under Waringin Hospitality. Jadi itu mempermudah mereka untuk tetap bisa eksis. Itu ada tambahan berapa hotel yang manage by Waringin Hospitality juga? Saat ini ada 4. 4 ya? Saat ini ada 4. Dan mungkin kedepannya ada beberapa individual hotel juga yang akan bergabung. Every itu sudah ada 2. Nah, selebihnya menggunakan brand Luminor, Luminor Signature, lagi develop juga. Lalu juga ada Hotel 88, ada Every juga. Jadi memang sangat berkembang karena sekarang memang kebutuhan gitu loh. Jadi memang kita berharap bahwa sekarang gini ya Mas, jarang kan sekarang kalau kita visit ke family, stay di rumah family itu rada-rada jarang nih sekarang. Betul. Karena kita pengen punya keleluasan waktu, privacy, jadwal kita juga sudah punya, lalu ditambah hotel juga lebih banyak dan lebih affordable. Yang pasti juga kan service dan kualitasnya yang kita pilih ya pastinya gitu. Mbak, kalau tadi kan kita tahu bahwa grup Waringin Hospitality ini ada di Jawa, ada juga di Bali. Nah,
paling terdampak dari pandemi ini apa kira-kira? Apakah yang di Jakarta atau yang di Bali atau yang di Surabaya atau di mana? Pasti kota besar kena dampak. Tapi langsung Mas kita tuh berpikir realistis ya. Market yang sebenarnya yang udah nggak ada pasti nggak akan kita fokuskan. Kita fokuskan kemana? Ke semua industri yang masih harus wajib bergerak. Contohnya consumer goods, farmasi, oil company. Mereka kan butuh stay dulu kan sebelum mereka pindah ke rig. Harus sehat. Lalu orang-orang yang memang mobilitas travelingnya tinggi. Jadi mereka harus stay dulu di tempat kita, sehat, nggak sakit, baru bergabung lagi ke keluarganya. Atau sebelum mereka join ke satu company, ke komunitasnya, mereka harus stay dulu di sini. Itu banyak sekali market-market kayak gitu. Yang kemarin waktu pandemi itu ya, Mbak ya? Iya. Iya. Dan ditambah kita memang memfokuskan mungkin semua segmentation industri sekarang mau nggak mau sudah ke online kan? Online, betul. Demikian juga Waringin. Waringin tuh memang benar-benar mendevelop webnya agar semua transaksi customer kita di web. Di web, lalu kita kasih benefit. Jadi melalui waringinhospitality.com itu semua transaksi semudah kita bertransaksi di marketplace. Dapat transaksi belanja, dapat poin. Poinnya tuh koin namanya ya, koin. Jadi diharapkan ada customer yang loyal juga ya dengan ada gimmick-gimmick seperti itu ya. Itu sebenarnya retention yang kita buat. Jadi saya transaksi 300, saya langsung dapat koin. Koinnya itu nanti bisa dibelanjakan lagi di unit itu atau pilih hotel mana yang masih Waringin Hospitality Group gitu loh. Jadi itu memang kita mempermudah mereka. Nggak terasa kan Mas kalau memang kita suka traveling ya dan memang kita rutinitasnya tinggi, itu nggak terasa loh. Ternyata oh ya gue bisa staycation gratis nih karena dari koin yang dikumpulkan atau hanya bayar sedikit udah bisa stay di kamar yang memang di-upgrade lebih bagus lagi gitu. Kalau boleh tahu Mbak, kira-kira untuk di hotel jaringannya Waringin itu apa sih yang ditawarkan? Yang berbeda dibandingkan hotel-hotel lain gitu loh. Iya. Sebenarnya gini, di Waringin Hospitality itu ada Hotel 88. Itu adalah budget hotel. Ya. Pertama, kalau misalnya kita lihat perbedaannya sebenarnya adalah dari sisi servis sih. Dari sisi servis itu kita sangat mengutamakan sama makanan. Makanan itu adalah wajib enak di hotel kita. Karena kan dari perut turun ke hati ya. Orang dari mata ya turun ke hati. Oh, dari perut naik ke hati. Jadi karena kuliner buat kita tuh nomor satu. Kadang-kadang orang rela ya pergi jauh-jauh untuk kulineran ya. Dan itu kita melihat potensinya sangat besar buat kita garap. Dan di setiap hotel sama ini Mas, itu setiap hotel kita, satu brand kita itu punya ambience hotel yang berbeda-beda. Jadi orang tuh merasa bahwa walaupun satu brand, tapi ambience nggak bikin boring, nggak bikin bosen. Kalau misalnya masuk ke website kita, waringinhospitality.com bisa lihat-lihat Sidoarjo dekorasinya berbeda. Lalu ini kita kan di kota ya, di kota juga berbeda. Banyak ikan koi di sini, ya kan? Dan juga di Pecenongan juga berbeda. Karena kayak kita ada satu kayak di Paris ya, Parisian gitulah yang suka minum kopi, duduk nyaman gitu loh kayak gitu. Kalau tadi kuliner yang enak itu lebih pada kuliner ke Nusantara atau juga internasional atau apa yang lebih khas? Jadi memang untuk Waringin Group kita memang mengangkat yang namanya kearifan lokal. Karena kita tahu yang stay di hotel-hotel kita itu lebih banyak dari lintas daerah. Lintas daerah yang mana mereka punya pengen nyobain makanan khas daerah, ya kan? Tapi itu per jadwal. Ada yang memang jadi kuliner Nusantara. Jadi mayoritas makanan yang kita sajikan adalah makanan Indonesia. Tapi ada beberapa yang kita mix. Kita melihat data yang ada. Data yang ada misalnya ada tamu, kan ada segmentation mungkin dari asing banyak ya kita mengakomodir. Tapi
kadang yang mereka cari justru ciri khas kayak gitu. Betul loh Sobat Warta Kota, kalau makan di sini ada terong balado, ada pare juga tumis, ada kangkung, dan memang rasanya berbeda. Iya. Dan tentu kebersihannya lah, higienisnya Itu juga terjamin juga ya, nomor kira-kira satu. gitu ya Pak ya. Jadi memang ada makanan khas rumahan, ada makanan untuk menu yang western itu juga ada, kita gabungkan. Jadi sekarang ya coba ya, untuk makan siang aja harganya tuh masih average ya, 100.000, bahkan ada yang di bawah 100.000, all you can eat. Coba. Itu baru Ini average ya dari semua, iya. tidak semua sama. Mungkin ada yang di hotel Luminor bisa jadi ada yang 120 package-nya, ada yang sampai cuma 75.000 package-nya all you can eat. Oh, padahal kalau di mall aja all you can eat sekarang minimal ya 200-an ribu lah seminggu. Betul Mas Pro, betul banget. Luar biasa. Betul, Iya. karena kalau kita lihat tadi kita bicara ya, dari sisi dekorasinya berbeda. Terus kita juga memberikan benefit tambahan buat customer kita yang memang ingin ingin stay tempat kita, dia ngumpulin koin. Okay. Ada lagi sebenarnya di Hotel 88 tuh yang menarik. Kan kita melihat bahwa fenomena sebenarnya sebelum viral di Instagram foto di KUA sih sebenarnya kan ada ya. Ada di Instagram tuh banyak millennials yang malah kayaknya stres ya. Jadi kita tuh sebenarnya pengen pengen pasangan ini less stress, more happiness lah, gitu ya. Jadi kita tuh punya package di Hotel 88 itu tak perlu mahal menuju halal. Jauh sebelum viral foto pengantin yang cuman ke KUA. Karena kan siapa sih yang nggak mau celebration ya Mas ya? Celebration for kebahagiaan mereka menikah, tapi kan tetap harus realistis. Nah, kita tuh memberikan solusi. Cuman 5 juta loh. Makanya. Bagaimana bisa dengan 5 juta tapi hotel bisa ada margin? Tentu ada margin kan, nggak mungkin. Pasti, kan? tapi ya 5 juta jangan 2.000 yang diundang, itu juga kacau. Iya kan? Itu paket minimal lah ya? Iya, jadi kita bikin memang pilihannya kepada si mempelai. Jadi kita tuh jualnya kamar, wedding, ulang tahun, meeting. Terus kita juga kasih customer kita tetap benefitnya ada. Nah, kalau untuk wedding di Hotel 88 affordable. Karena apa? Mereka cepet minimal pesan makanan aja 5 juta, mereka udah dapat venue kok. Iya kan? Tapi ternyata Mas, saya tuh pas launching package itu tahun 2018 ya. Atau di akhir 2017 ya. 2017 kita launching package itu for wedding. Tak perlu mahal menuju halal untuk Hotel 88 ya. Animonya tinggi. Bayangin ya Mas, ada yang cuman saya booking dulu deh bayar 5 juta tapi weddingnya masih beberapa bulan. Ternyata dealnya lebih dari itu. Jadi rezekinya dia ada aja kan. Ternyata kan biasa ya. Ya mau wedding, ada ini yang mau diundang, ini mau diundang, terus ada lagi kayak gitu. Akhirnya nambah ya paketnya ya. Jadi kita nambah, dari si pasangan juga nggak merasa terbebani untuk mau heboh-hebohan gitu loh. Kayak gitu. Mbak, ke depan kira-kira bagaimana strategi grup Waringin untuk terus mengembangkan bisnis perhotelannya ini? Ya, pasti ke depan tuh tantangannya lebih berat ya. Karena kalau kita lihat konsumen tuh udah lebih cermat. Konsumen tuh nggak perlu ketemu kita buat komplain. Ya kan? Upaya kita strateginya bagaimana terus kita bisa meraih hatinya dia. Karena customernya kita kan sangat beragam, ya kan? Ditambah dengan sosial media. Udah nggak perlu lagi kotak saran, ya kan? Memang udah lama tuh kotak saran nggak ada. Bahkan dia bisa DM ke Instagram saya untuk kualitas hotel. Saya juga nggak ngerti. Padahal di Instagram saya tuh cuma saya, anak saya, suami saya gitu loh. Tapi dia bisa search segitu kan. Nah, tantangan kita ke depannya bagaimana
customer kita tuh tetap sama kita, happy dengan kualitas yang kita berikan kepada mereka dan affordable. Jadi memang affordable itu sesuai dengan value yang dia bayarkan. Itu selalu Mas, kita tuh selalu meminta tim kita inovatif dan kreatif dalam memberikan servis. Karena kan ini produknya intangible ya. Iya, betul. Ya, intangible yang cuma bisa kita rasakan, kita nikmati, dan kualitasnya baik, makanannya enak. Itu satu. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengembangkan market online yang ada itu direct to our brand website. Sekarang ini dari total customer kita berapa persen yang sudah online tadi? Sebenarnya kalau dari secara keseluruhan belum banyak, Mas. Belum banyak ya? Belum banyak karena. Tapi trennya naik atau gimana? Trennya naik kan saya bilang tadi 400% okay. kenaikannya. 400% kenaikannya tuh menurut saya tuh wow. Iya kan? Dalam artian ini ada pasar yang belum kita garap semaksimal mungkin. Saya yakin ya, media online juga sama. Gimana engagement di sosial media itu sangat kait-mengkait. Ya kan? Walaupun kita pingin yang kenaikan yang sangat positif ini terus meningkat sehingga dia nggak kemana-mana. Karena persaingan sangat ketat. Ya kan? Lalu juga ya kita tahu ya, semakin tingginya teknologi, perkembangan teknologi juga kita harus mengikuti dengan baik. Barrier-nya adalah balik lagi ke people-nya, people dalam artian kalau saya kan sebenarnya milenial senja ya. Milenial senja maksudnya umurnya tuh mengikuti proses dari analog ke digital. Iya kan? Dari analog ke digital itu prosesnya tuh memang harus ya, thanks God, alhamdulillah ya bahwa kita mengikuti proses itu dan kita memang harus siap. Barrier yang lain adalah tantangan memberikan membuat tim kita percaya bahwa digital itu is very prospect. Digital itu prospek untuk meningkatkan revenue dan tantangannya nih, kalian bener kerjanya. Lo nggak bener kelar. Iya kan? Dan sebenarnya sudah terukur juga ya digital ya. Terukur. Kamu mau ibaratnya gini ya, kamu nggak bisa kamu nggak bisa pura-pura baik, ya kan? Karena data tidak berkata bohong. Kayak gitu. Jadi all team kita yang ada di sini itu tuh sebenarnya dipantau oleh customer kita. Kalau mereka deliver service-nya jelek, itu nggak bocor. Nggak bisa sampai namanya disebut. Bayangin. Tapi kalau misalnya ada yang reviewnya tidak sesuai, itu kita juga tahu. Dalam artian, oh dia nggak stay di situ kok, ya kan? Dia nggak stay di situ dan ternyata orang yang disebut juga lagi nggak bertugas pada saat itu. Itu berarti apa? Try to black campaign kan? Nah kita harus bisa menjelaskan itu di platform yang sama. Gila ya tantangannya ya. Masalahnya Google itu tidak memaafkan. Tuhan memaafkan, jejak digital yang parah nih. Jejak digital yang nggak bisa dihapus. Jadi bibit, bobot, bebet, dan jejak digital ditambahkan. Kalau nanti cari pasangan hidup nih buat sobat Warta Kota yang masih milenial tuh pesan-pesannya ingat ya. Mbak, kalau kita lihat nih sebagian customer kita sebagian besar itu yang sifatnya perorangan atau corporate nih. Oke. Saat ini karena market online-nya cukup tinggi, kita tuh agak kesulitan mapping antara corporate dan perorangan. Karena yang corporate itu udah bias masuk ke perorangan. Kenapa? Karena dimudahkan semua transaksi di genggaman. Itulah jadinya kita berpikir, wah kita harus benar-benar cermat ini melihatnya. Dan banyak sekali HR yang juga nggak mau repot. Mereka tuh kan kalau misalnya ada yang simple dari sisi pekerjaan, kenapa mau repot? Kembali kepada pertanggungjawaban kan nanti. Jadi kalau dibilang corporate yang besar, saya yakin besar.
Saya yakin besar sekali. Kenapa? Kita lihat kan saat ini sudah ada perkembangan ya dari sisi beberapa industri sudah menggeliat, pasti tinggi. Hanya untuk tracking database-nya antara online dan corporate itu memang harus lebih detail. Karena jadi bias. Jadi Mas kalau keluar kota pasti udah direct booking, ya kan? Sudah nggak perlu lagi nelpon, Mbak saya mau ini itu udah buy. Pilih sesuai keinginan, sesuai platform. Apa namanya? Plafonnya gitu kan. Kayak gitu sih. Nah itu tantangan buat kita buat memilihnya. Jadi kita berpikir ya udahlah kita treat customer kita the best service, the best harga yang terbaik di website kita dan untuk Tapi dari ini. sisi kita, dari sisi kebijakan di manajemen, ada nggak? Oh kita sebenarnya stressingnya lebih pada memilih corporate misalnya begitu. Tentu kan pendekatannya berbeda ya, karena corporate mendekati salah satu kemudian bisa mendapatnya banyak kan misalnya kayak gitu. Atau Semua perorangan segmen, atau Mas. semua segmen. Jadi dalam satu unit itu ada berbagai segmen yang harus tetap kita garap, yang harus tetap kita pantengin lah, kita analisa. Karena kan setiap segmentation market needs-nya beda-beda. Itu tantangan buat di operation juga. Corporate juga butuh wifi yang tinggi pada saat meeting, dia butuh beberapa ruangan, government juga gitu ya, pemerintahan FIT dia cuman butuh mungkin nggak terlalu concern wifi, tapi karena dia mau stay dan visit kemana kesana kesini, itu semua itu kita garap dengan seksama. Mbak, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang kelebihan grup Waringin ya, dari menghadirkan ambient yang berbeda, makanan yang atau kuliner yang enak, kemudian penawaran paket-paket dari yang belum halal menjadi halal kira-kira gitu ya. Seperti itu ya, itu klub-klubnya. Tak perlu mahal menuju halal. Tak perlu mahal menjadi halal. Nah, kita tahu bahwa sebentar lagi kita kan akan masuk tidak boleh stres untuk redam stres ya dan lebih berbahagia lah intinya. Nah, kira-kira gitu. Nah, kita kan sebentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Nah, kira-kira apakah juga kita akan melakukan semacam program-program khusus? Dan biasanya itu di bulan Ramadan itu kecenderungannya tamu-tamu hotel itu seperti apa, Mbak? Oh iya. Menarik sih, Mas. Kalau di bulan Ramadan terus terang frekuensi meeting masih ada. Tentunya masih ada karena kan tetap bekerja ya. Frekuensi meeting masih ada. Dan kamar pun kita masih happy dalam artian tamunya menurun iya, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, hanya tambahan program nih yang kita siapkan. Jadi kalau misalnya teman-teman Warta Kota semua nih, kalau mau buka puasa, booking di awal sebelum mau hari H-nya udah mulai dari sekarang booking semua hotel Waringin untuk bukber, dapatkan special price. Karena memang dari tahun ke tahun kita bersyukur kita memiliki satu konsep dalam buka puasa itu menu yang sangat banyak dan harganya pun juga sebenarnya menarik ya. Kalau kita buat sama teman-teman gitu ya mau buka puasa, alhamdulillah Mas di sini kita bisa dibilang cukup menjadi pilihan karena beragamnya menu dan juga kita malah kerap bikin atraksi dalam artian bukan atraksi ya, gimmick lah ya, bisa dapat hadiah juga, ada musiknya juga, ada yang paling penting tempat ibadah yang nyaman. Itu dia tuh. Ya, percuma itu semua, tapi kalau tempat ibadahnya nggak disiapin, jadi tempat ibadahnya nyaman, tempat wudhunya nyaman, buka puasa bareng keluarga atau teman-teman juga dengan menu yang enak, harga yang affordable. Namun kita ini juga kita nggak boleh sombong ya. Kadang kita suka menolak tamu karena ritmenya mereka buka puasa kan kalau minggu pertama masih di rumah, minggu kedua baru nih, minggu ketiga biasanya 2 dan 3, yang keempat tuh udah pada pulang kampung hanya beberapa. Asisten udah pada pulang kampung ya. Tapi kita melihat intensitasnya cukup positif. Ya, menurun pun di akhir paling sedikit. Tetapi untuk mendapatkan tempat dan harga yang spesial
Saran saya sih udah mulai booking dari sekarang. Awal-awal ya. Biasanya itu targetnya company kan. Company kan biasa udah punya jadwal ya untuk bukbernya Buka kapan. bersama. Daripada nggak dapat tempat juga ya mending dari sekarang karena harganya murah, lebih murah. Dan biasanya memang kan ada buka puasa, memang problemnya itu mau sholat maghribnya susah, sehingga buka puasanya jalan, buka puasa bersamanya, sholatnya kadang-kadang suka ketinggalan. Tapi kalau di grupnya Waringin selain menyediakan menu yang beragam, tempat sholat sholatnya yang juga paling. disediakan. Jadi di setiap unit tuh sudah mandatori tempat sholat yang nyaman, tempat wudhu yang nyaman, sehingga mereka juga ibadahnya bisa enak gitu loh. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu tuh menu-menu yang favorit itu kalau bulan Ramadan itu terutama udah buka puasa itu apa, Mbak? Sebenarnya menu kita beragam. Ada yang menunya khas Arab. Timur Tengah ya. Arab ada. Lalu juga menu-menu khas daerahnya juga ada. Buka puasanya pun Mas banyak banget Mas ragamnya. Ada kolak, cake tradisional, terus juga macam ragam pelepas dahaga yang berbeda-beda. Setiap hari tuh diganti-ganti sama kita. Setiap hari ada tema yang berbeda. Jadi membuat customer kita juga nggak bosen, ketemunya berbeda lagi. Kayak gitu. Karena kita juga nemu sih beberapa temen yang juga rutin ya kesini. Kesini ya beda-beda kok menunya, dia bilang gitu. Jadi ya klien kita tuh sama sih. Nah kalau buka puasa bersama biasanya sudah biasa. Ada nggak sahur bersama juga? Ada. Ada programnya juga? Ada. Jadi gini, kita ini buka F&B kita untuk buka puasa dan sahur. Nah, sahur itu awalnya tuh kita untuk tamu kita yang stay, yang buka puasa. Yang nginep di kamar, nginep di hotel kita, dia bisa sahur. Menunya pun sangat kita pikirkan. Karena kan kalau mau sahur itu kan mood makan tuh lagi nggak enak ya. Jadi itu benar-benar kita pingin mood makannya tetap enak. Maksudnya berselera lah ya. Nah itu menunya juga sangat beragam Mas. Dan itu juga ada sahur bersama. Dan ditambah nih Mas, tadi kita cerita pandemik ya. Jadi kita punya program juga untuk charity, untuk CSR. Jadi One for One Indonesia namanya. One for One Indonesia itu kita cetuskan pada saat pandemik. Nah, jadi ini masuk tahun keempat. Tahun keempat kita One for Indonesia itu seluruh unit kita di hari yang sama secara serempak mendonasikan makanan. Tapi barengan. Mendonasikan makanan ini gini, misalnya Mas belanja, customer kita libatkan. Misalnya saya belanja, saya beli makanan 3, nanti saya lipatkan jadi 6. Jadi yang 3-nya ini, yang 3 kamu ambil, yang 3 ini kita keep untuk orang yang membutuhkan. Biasanya karena kita donasinya makanan, itu kita benar-benar selektif. Apakah itu panti asuhan, apakah itu masjid, itu kita pastikan dulu mereka akan menerima dengan baik karena nggak mau sia-sia ya. Betul. Jadi mereka menerima dengan baik dan kita sampaikan agar mereka juga lebih efisien, nggak masak dan nggak bikin buka puasa. Jadi kita hari ini kita datang ya mau buka puasa bersama. Dan itu ada reportnya juga ke customer kita ya? Ada Mas. Dan itu kita kasih template siapa saja yang nyumbang. Per orang juga boleh. Ada juga anak kecil yang nyumbang. Jadi buat kita menanamkan kepada mereka, yuk ini kan lagi bulan puasa, dia sama-sama happy. Ya kita bikin waktu itu awalnya memang pandemik One for Indonesia. Jadi kita berkolaborasi sama-sama customer dan kita juga untuk sama-sama nyumbang. Mbak, tahun ini kan mungkin tahun pertama kita setelah pandemi ya, bahwa kita akan lebaran dan puasa itu sudah endemik lah, sudah nggak. Apakah kemungkinan juga akan berpengaruh terhadap tamu hotel nih? Kalau sebelumnya kan masih pandemi lah, mungkin meskipun sudah mulai ini kan tahun sebelumnya kan, tahun sekarang kan udah bisa dibilang udah endemi lah, udah orang udah lebih bebas lah kira-kira gitu. Pengaruhnya pasti ada ya Mas. Jadi okupansi kita sudah mulai naik, sudah mulai naik dan baik gitu. Jadi PR-nya kita adalah mempertahankan mereka tetap menggunakan brand kita, itu aja sih. Karena secara okupansi itu sudah mulai naik, meeting pun juga sudah mulai banyak gitu. Karena kan mereka kayak dibilang balas dendam juga enggak ya, tapi yang selama ini diam terhenti beberapa program dia dikebut.
tersebut ya. Oke, terima kasih Mbak Meti. Demikian Sobat Warta Kota, bincang-bincang kita hari ini dengan Ibu Meti Yan Harahap. Beliau adalah Corporate Director of Marketing di Waringin Hospitality. Sampai jumpa dalam program wawancara khusus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.